Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rizik Syihab dengan NPM 50272410889. Di sini saya akan melakukan demo terkait penugasan sesi lab modul 8 ethical hacking. Nah, di sini kita akan melakukan yang pertama ada business logic vulnerability, di mana kita akan menganalisis awal untuk sebuah website yang diberikan. Kemudian kita akan menggunakan Suite. Ini sudah saya buka terkait Suite-nya. Kemudian kita akan mencari endpoint yang rentan terhadap BLV. Kemudian kita akan menunjukkan status akhir yang menunjukkan suksesnya dari eksploitasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan Broken Access Control atau BAC. Sama kita juga akan melakukan mulai dari analisis awal hingga status akhir yang menunjukkan suksesnya eksploitasi tersebut. Oke, jadi di sini saya sudah membuka terkait Suite dan saya juga sudah membuka terkait saya menggunakan DVWA di sini. Yang pertama, saya akan mengatur security levelnya ke medium karena pada level ini aplikasi memiliki beberapa validasi keamanan namun masih memiliki kelemahan logik yang bisa kita untuk exploit seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan melakukan file upload di sini. Ini security levelnya udah berubah ke medium. Nah, kemarin saya juga sudah membuat terkait script yang akan saya gunakan untuk praktik kali ini. Nah, ya ternyata banyak sekali. Oh, bukan, bukan. Ini kali Linux. Di sini jadi sepertinya bukan. Oke, nah di sini saya sudah kemarin membuat terkait shell.php ya teman-teman. Kita akan buka terlebih dahulu apa sih isi dari eh, shell.php. Nah, isinya cukup simpel seperti ini. Oke, sekarang kita bakal masuk eh, ke DVWA lagi. Di sini saya akan mencoba mengupload file PHP yang berisi web shell. Di mana file ini saya namakan tadi shell.php yang berisi kode PHP sederhana yang bisa menjalankan command system. Nah, coba kita choose file di sini, kemudian ada shell.php. Nah, ketika kita coba upload, nah aplikasi ini akan menolak karena eh, dengan pesan error we can only accept JPEG or PNG image. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa validasi yang berjalan, tapi pertanyaannya, apakah validasi ini cukup kuat? Disinilah kita bisa menggunakan Bob Suite. Bob Suite ini untuk menganalisis request yang ada. Seperti itu. Nah, di sini saya akan aktifkan terlebih dahulu terkait fitur intercept. Ini interceptnya udah on. Kemudian saya bakal coba upload file yang sama dengan shell.php. Di sini kita coba upload. Nah, di sini requestnya sudah tertangkap. Nah, setelah itu eh, mari kita analisis lebih detail terkait yang ada di sini. Nah, di sini ada
Nama file kita ya ini ada shell.php. Sebentar saya cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada shell.php. Nah, karena tadi dari file upload ini tidak bisa menerima file selain JPG, jadi kita coba untuk melakukan eh, eksploitasi di sini dengan menambahkan .jpg. Hal ini kita lakukan untuk mengelabui dari sistem yang ada di file upload itu sendiri. Nah, coba ini kita forward. Nah, ketika kita forward, maka oh JPG salah. Mohon maaf. Artinya ini kita upload. Nah, di bagian sini menjadi .jpg. Kemudian saya juga akan mengubah di bagian content type name menjadi image atau slash jpeg. Nah, kita sambil lihat di DVA, ketika kita forward, nah maka filenya itu berhasil diupload karena sistem mengira file ini adalah file dari JPG. Nah, di sini maka kita bisa melakukan eksploitasi dengan mencoba untuk memasukkan seperti ini. Ini tidak bisa karena salah .jpeg. Oke, masih tidak bisa. Ini karena apa? Sebentar. Ini mau bisa, Cok. Ini tidak bisa. Sepertinya kita coba untuk masukkan lagi di sini shell.php. Nah, kemudian kita upload. Nah, di sini kita ubah untuk file ini tetap shell.php, tapi di content tab-nya kita ubah menjadi image slash jpg. Nah, ketika kita forward, nah maka shell.php successfully upload. Nah, kemudian kita bakal masuk lagi di sini. Nah, di sini tetap shell.php, kita reload. Eh, kok sini? Enter. Nah, kita bisa mendapatkan who am I dari data dari shell.php karena dia berhasil masuk ke comment prompt seperti itu. Kita coba lagi untuk mengetahui dari password seperti itu. Nah, ini bukan shell.jpg tapi
PHP enter forward. Nah, kita juga bisa mengetahui terkait lokasinya seperti itu. Nah, dan ini bisa membuktikan bahwa kita berhasil untuk melakukan bisnis BLV tadi. Mungkin untuk kasus satu cukup sekian. Kita akan lanjut ke kasus yang kedua.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang kasus kedua, yakni terkait BLV juga. Jadi di sini saya akan menggunakan CSRF. Yang pertama, di sini saya akan mengubah admin password menjadi mungkin PASS tiga dan confirmnya juga PAS tiga. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa kita bisa mengubah admin password yang ada. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengintercept. Coba kita PAS S111 PASS 111. Nah, kita klik change. Nah, di sini kita dapatkan untuk requestnya. Ini kita masukkan ke repeater dan di repeater kita bisa lihat. Nah, di sini ada baris referrer. Oh, mungkin kita akan analisis terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa kita bisa katakan bahwa ini memilih vulnerability, yakni untuk sekelas admin password ini hanya menggunakan get di sini. Nah, jadi di sini terdapat kerentanan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke repeater. Nah, di sini kita ubah untuk referrernya. Apa yang akan terjadi jika kita menghapus dari referrer? Nah, kita bisa lihat, nah di sini bahwa date request dan look correct karena referrer yang ada itu sudah kita hapus. Nah, apabila kita ganti menggunakan localhost di sini, kita coba lihat. Nah, password change. Nah, di sini membuktikan bahwa eh, kita sebagai penyerang tuh bisa dengan mudah untuk mengubah dari admin password seperti itu. Nah, jadi ini termasuk contoh dari BLV. Nah, untuk di kasus kedua saya menggunakan kasus CSRF seperti itu. Mungkin untuk kasus kedua cukup sekian dari saya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk yang kasus broken access control. Di sini kita mulai dari kasus ketiga. Di sini saya melakukan file inclusion, di mana ketika kita membuka file inclusion, di sini ada tiga file PHP, file satu, file 2, dan file 3. Kita akan coba buka untuk file satu. Nah, di sini kita bisa lihat di atas, ini ada address yang normal seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan melakukan eksploitasi dengan mengubah alamat dari sebuah addressnya seperti itu. Nah, di sini kita page-nya kita ubah. Ketika kita menggunakan file 1.php ini tidak ada sesuatu yang aneh. Nah, tapi jika kita mengubahnya menjadi seperti ini, nah, saya jelaskan terlebih dahulu kenapa kita mengubah seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan dot dot slash slash dot slash slash dot itu digunakan untuk pet traversal untuk naik ke root directory seperti itu. Nah, kemudian di sini ada etc slash password di sini untuk file target yang berisi user information yang akan kita cari seperti itu. Nah, kita akan enter. Nah, di sini setelah kita ubah, kita bisa menemukan password dari root-root yang ada seperti itu. Ini ada root bla 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 bla, sampai non-existent bin false seperti itu. Jadi untuk yang broken access control yang kasus ketiga ini sudah selesai seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk yang kasus keempat dari broken access control. Di sini saya akan melakukan SQL injection. Di sini kita akan cek terlebih dahulu ketika kita memasukkan user ID satu, maka yang keluar adalah seperti ini. Nah, adalah ID satu, first name admin, dan surname admin. Ini terlihat cukup normal karena emang seharusnya adalah seperti ini. Nah, tapi di sini kita akan melakukan sebuah intervensi dengan menggunakan satu or satu satu seperti ini. Nah, jika kita submit, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita bisa mengetahui semua user yang ada di akun ini seperti itu. Kita bisa mulai di first name-nya dan surname-nya. Nah, ini membuktikan bahwa broken access control menggunakan SQL injection itu sudah
tercapai seperti itu. Jadi mungkin untuk demo dari saya terkait terkait modul ini cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam.